Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel pembelajaran TIK. Kepada anak-anakku, selamat menunaikan ibadah saum ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya dalam belajar, dan juga tentu yang utama adalah dalam beribadah, meningkatkan amalan di bulan yang penuh magfirah ya, yang penuh ampunan ya, dan pahala dilipat gandakan, yaitu di bulan Ramadan ini ya. Ya, kita masuk ke materi pembelajaran yang akan kita bahas kali ini. Kita akan melanjutkan materi percabangan, masih di percabangan ya. Kita akan membahas if bersarang atau nested if ya. Nah, ini if bersarang atau nested ini adalah penggunaan struktur if di dalam if ya. Ini tergantung kepada kondisi kasus yang akan kita buat programnya ya. Jadi ini terdapat banyak variasi nested if ya, tergantung pada program yang ingin kita rancang ya. Salah satu contohnya seperti berikut. Nah, ini contohnya, ini sebetulnya berawal dari if then else ya. Nah, ini kondisi satu if then nanti akan menghasilkan kondisi program ya. Kondisi program satu dihasilkan kalau memenuhi kondisi satu. Kemudian di dalamnya itu ada if lagi ya. If kondisi 1.1 ya, kalau terpenuhi nanti akan menjalankan kondisi program titik 1 ya. Kalau kondisi satu ini false, dia akan menampilkan program setelah else ya. Else begin ya, kode program kedua ya. Jadi kalau tidak memenuhi kondisi satu, langsung diloncat ke else program kedua ya. Ya, ini perhatikan bahwa kode program 11 hanya akan dijalankan jika kondisi 1 dan kondisi 11 terpenuhi. Jika kondisi 1 tidak terpenuhi, program akan langsung melompat ke else ya. Nah, ini contoh misalkan program meminta input angka ya, angka integer, kemudian menginformasikan apakah angka itu angka genap atau ganjil, dan apakah angka itu lebih besar atau lebih kecil dari satu nilai, misalkan 100 di sini contohnya ya. Nah, ini kan akan menghasilkan dua kondisi dengan 4 kemungkinan. Kondisi pertamanya adalah bilangan itu genap atau ganjil ya. Kemudian ada beberapa kemungkinan, karena di kondisi kedua akan dicek bilangan itu lebih besar atau lebih kecil dari suatu angka ya. Nah, jadi akan menghasilkan angka genap lebih besar dari 100, angka genap lebih kecil dari 100, angka ganjil dan besar dari 100, angka ganjil lebih kecil dari 100 ya. Nah, ini akan di dua kondisi diujinya. Nah, kondisi 1 ini menguji apakah bilangan genap atau ganjil dulu ya. Nah, ini alat uji dengan menggunakan mode ya, syntax mode ya. Itu menghitung sisa hasil bagi apakah 0 atau lain ya. Jadi misalkan 6 mod 2, jadi 6 itu 6 dibagi 2 ya. Nah, bagi 2 kan hasilnya tidak ada sisa hasil baginya ya, bulat penuh 3 ya, jadi 3. Jadi ini genap. Nanti kalau 6 mod 2 itu genap, atau 8 mod 2 0 nanti ya, 10 mod 2 0, jadi genap. Tapi kalau 9 mod 2 itu akan 1, ini berarti ganjil ya. Jadi 7 mod 2 kan 7 dibagi 2 akan dapatnya 3, tapi sisa 1 ya, jadi ini ganjil ya. Itu contohnya. Kemudian kondisi kedua ini menguji apakah bilangan lebih besar atau lebih kecil dari 100.
sebagai alat ujinya ini dengan menggunakan operator aritmetika ya, lebih besar ya. Nah, kita lihat di flowchartnya ya. Flowchartnya kita mulai start, kemudian diinisialisasi ya, input bilangan dan angka ya. Nah, kemudian masuk ke percabangan pengujian kondisi pertama, if ya, jika ya bil mod 2 sama 0. Nah, kalau bil 2 sama 0 itu apa? Berarti ini menandakan hasilnya true ya. Nah, kalau true dia akan genap ya. Tapi kalau false ya, dia akan ganjil ya. Nah, ini pertama diseleksi ini dulu ya. Pertama diseleksi ini dulu ya, apakah dia true atau false ya. Nah, kemudian masuk ke percabangan if di dalam if ya. Nah, ini ada cabang masing-masing di bagian program genap dan ganjil. Nah, kemudian ini diuji, ini kondisi kedua, apakah bil ini lebih besar dari angka ya. Ini contohnya tadi angkanya 100 ya. Nah, ini akan masukkan, kalau true berarti dia akan lebih besar ya. Nah, kalau false dia lebih kecil. Nah, sehingga ini yang true akan menghasilkan genap lebih besar dari angka ya. Jadi tipenya bilangannya genap, nilainya lebih besar dari angka 100 mungkin tadi ya. Kemudian kalau yang false dia akan lebih kecil ya dari angka ya. Nah, ini sudah selesai berarti ini ya, sudah selesai menghasilkan tampilan hasilnya ya, tergantung angka yang dia masukkan ya. Misalkan angkanya 200 kan dicek, berarti apakah 200 mau 2 sama 0 ya, 200 0 berarti true, genap. Kemudian dicek lagi apakah 200 ya lebih besar dari 100, true ya. Maka dia lebih besar, maka hasilnya genap lebih besar dari angka. Nah, seperti itu. Kemudian yang ganjil juga sama, ini akan diuji kondisi yang kedua ya, apakah lebih besar dari angka ya. Nah, ini menghasilkan true kalau lebih besar, nah, ganjil lebih besar dari angka. Ini yang ganjil hasilnya. Kemudian yang kedua false, nah ini lebih kecil daripada angka ya, tapi ganjil. Nah, ini menghasilkan 4 kemungkinan yang akan dihasilkan dari program ini ya. Jadi ada ganjil ya, lebih kecil dari angka, ganjil lebih besar dari angka, genap lebih besar dari angka, genap lebih besar dari angka ya. Ya, ini sudah selesai ya. Nah, selesai programnya seperti ini ya. Ya, oke, tinggal sekarang kita akan coba menggunakan bagaimana di penerapannya pada program Pascal ya. Ya, kita buka program Pascalnya ya. Seperti biasa kita ketikkan programnya, misalkan program nested if ya. Kalian ditambahkan ya nama kelas. Kemudian deklarasi uses, kemudian variabel misalkan bilangan, angka. Misalkan ini kalau panjang kita pakai login ya. Ini tipe data integer tapi bisa menampung lebih banyak angkanya ya. Ya, kemudian kita ke begin CLR SCR ya. Kemudian kita kan begini strukturnya dulu ya, strukturnya dulu ya. Kita cek dulu dengan dikompil dulu ya. Nah, ada berhasil ya, berarti strukturnya benar. Nah, kemudian kita masuk ya ke sini nih.
kita read plan. Masukkan nilai bilangan misalkan bilang ya, biar ini satu baris kita buat aja ini right ya. Oke, kemudian kita boleh disisipkan dulu nilainya, angka ya kan 100. Ini yang disambungkan di program ya, nah, angkanya. Kemudian nah, kemudian kita pengujian pertama ya, kita uji pertama dulu akan menguji bilangan itu genap atau ganjil ya. Jadi kita pakai if bil mau 2 sama dengan 0, dan begin ya, and nah kalau salah else begin and ya. Nah, ini strukturnya dulu ya, strukturnya dulu. Coba kita cek dulu compile bener enggak. Oh ya, berarti masih betul ya. Ya. Nah, baru kita di sini akan mereturn bilangan ya yang dimasukkan bil kemudian yang ini juga bisa ditulis di sini. Oh, ini pernyataan genapnya ya, dimasukkan. Misalkan di sini kita masukkan genap ya. Nah, kemudian di sini sama bil ya. Kemudian kita cek ya apakah benar struktur programnya. Ya, ternyata benar. Nah, bisa kita uji dulu ya, kita uji Ctrl F9 ya. Kita akan coba dulu di run dulu ya. Masukkan bilangan, coba masukkan 89 ya. Nah, bilangan yang kita masukkan ganjil ya, seperti itu. Ini terlalu mepet ini. Ya, coba kita cek lagi. Nah, kalau 80 misalkan ya, yang dimasukkan genap ya, jadi sudah berhasil. Ini pengujian kondisi 1 sudah bisa ya, sudah bisa berhasil.
Nah, sekarang akan diuji untuk menentukan bilangan lebih besar atau lebih kecil, ya. Ya, nah, kita membuat di sini if, ya, if bill lebih besar pada 100, then begin and else begin and. Nah, coba kita uji lagi. Nah, bisa betul ya penulisannya. Oke. Nah, jadi di sini tinggal membuat kode programnya, apa yang mau ditampilkan, ya. Berarti read return ya, misalkan genap ini lebih besar dari, misalkan angkanya mau dimasukkan variabel yang berupa variabel. Nah, kemudian ini kalau true ya akan menghasilkan lebih besar dari angka, sedangkan yang else-nya ini akan return tentu ini yang lebih kecil dari angka. Ya, nah ini berarti sudah selesai kondisi yang kedua untuk pengujian bilangan genap ya. Untuk bilangan genap diuji keduanya apakah lebih besar dan lebih kecil ya. Kemudian masuk kepada yang untuk ganjil ya. Untuk ganjil ya, coba di sini kita masukkan if bill lebih besar 100 ya, atau misalkan ini bisa dipakai angka juga bisa karena sudah nilainya sudah ada ya. Nah, ini juga sama, kita pakai variabel saja supaya nanti bisa berubah nilainya. Cek lagi ya, nah, strukturnya benar ya, berarti oke. Nah, kita masukkan
cek strukturnya, compile lagi. Ya, udah betul ya, udah benar. Coba kita coba tes, masukkan 23. Bila ini dimasukkan 23 ganjil, lebih kecil dari 100. Ya, betul ya. Nah, kemudian coba lagi. Saya akan masukkan 123. Bila yang dimasukkan 123 ganjil, lebih besar daripada 100 ya. Nah, kemudian 200. Bila yang dimasukkan 200 genap, lebih besar dari 100 ya. Nah, itu. Jadi itulah program yang sudah dibuat dalam nested if ya, if nested ya. Semoga dapat mencoba ya, coba dipraktekkan ya, kemudian dicoba dan diterapkan nanti dalam praktek ya, di dalam tugas ya, yang akan Bapak berikan ya. Ya, oke, sampai itu saja ya penjelasan mengenai percabangan if ya, atau nested if di dalam if ya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.